Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Sungguh bersuka cita kita dapat bertemu kembali dalam Renungan 79. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Pepadangin Jagat. Ya, pepadangin jagat adalah bagian kalimat ayat dalam Matius 5 ayat 14a dalam bahasa Jawa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi terang dunia. Kita adalah terang dunia. Ya, perintah ini sangat penting untuk kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk hidup sama seperti Kristus. Ya, ini tercatat juga di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan Yohanes 9 ayat yang ke-5 berkata demikian. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Dan Yohanes 8 ayat 12 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 5 yang hari-hari ini kita sedang membaca Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14, kita menemukan ada satu perintah yang juga sangat jelas. Kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang sudah menerima terang Kristus. Ya, Kristus sendiri adalah terang dunia. Dia memberikan terangnya dalam hidup kita, dan setiap kita yang menerima Kristus di dalam hidup kita, kita pun juga harus memancarkan terang Kristus melalui kehidupan kita. Ya, seperti yang tercatat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita diberi satu tugas istimewa untuk memancarkan terang Kristus melalui kehidupan kita. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat 3 prinsip untuk hidup di dalam terang. 3 prinsip untuk kita hidup sebagai terang dunia. Yang pertama, untuk hidup sebagai terang dunia. Ya, terang itu prinsipnya yang pertama adalah dapat dilihat. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Injil Matius 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kekristenan ya harus dapat dilihat secara nyata. Terang yang kita nampakkan dalam hidup kita, ya terang Kristus yang kita pancarkan dalam hidup kita harus dapat dilihat di mana saja, bukan hanya di gereja, di rumah, di sekolah, di toko, di pasar, di lapangan permainan, di kantor, di dunia bisnis, bahkan mungkin bagi anak-anak muda sekarang ada tempat-tempat yang kita namakan tempat nongkrong, dimanapun kita berada. Ya, kita harus dapat memperlihatkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalimat firman Allah berkata kita adalah terang dunia, pepadangin jagat. Ya, di dunia secara fisik tempat kita tinggal dan beraktivitas, kita harus menjadi terang Kristus. Kedua, dapat dilihat kapan saja. Artinya kita bukan hanya menjadi terang saat hari Minggu, kita bukan menjadi terang saat kita beribadah, tetapi di kapan saja kita melakukan aktivitas kita, saat kita bergaul, saat kita mengendarai kendaraan di jalan, saat kita berbicara dengan orang, saat kita memperlakukan orang lain, saat kita melakukan hobi kita, saat kita mungkin beraktivitas dengan atasan, dengan bawahan, bahkan dengan pelanggan, bahkan saat kita ada dalam masalah, kita terus harus dapat memperlihatkan terang Kristus dalam hidup kita. Dalam masalah-masalah yang mungkin kita hadapi, ada konflik-konflik yang kita hadapi, selesaikan semuanya di dalam terang Kristus. Karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 berkata demikian. Saya bacakan ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke 9.
memberikan kita satu peringatan demikian. Ayat 9 dan 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kegelapan sekalipun, di dalam masalah sekalipun, ya mari tunjukkan terang Kristus. Terang Kristus dapat dilihat dalam kehidupan kita. Dan selain dalam dunia secara fisik, ya hari-hari ini saya ingin juga mendorong Bapak Ibu untuk kita dapat jadi terang di dunia maya. Bapak Ibu punya akun Facebook, punya akun Instagram atau media sosial yang lain, jadi terang dengan postingan-postingan yang Anda upload. Jadi terang di dunia maya yang Anda, media sosial yang Anda tekuni atau Anda ikuti, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia maya pun dapat menjadi terang. Ya, terang dapat dilihat ya kapan saja, di mana saja, dan dilihat dalam bentuk apa yang kita dapat lihat dalam firman Tuhan. Terang dilihat dalam bentuk kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu tercantum di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9 saya bacakan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya terang Kristus dalam hidup kita dapat terlihat dari kebaikan yang kita lakukan dalam keadilan dan kebenaran. Itu sebabnya Matius 5 ayat 16 yang tadi kita sudah baca menjelaskan bahwa perbuatan baik kita dilihat oleh orang. Ya, Bapak Ibu, kata baik dalam Matius 5 ayat 16 diterjemahkan dalam dua kata. Yang pertama adalah agathos. Baik ya diterjemahkan dengan kata agathos yang artinya sesuatu yang baik mutunya. Jadi kalau kita lakukan kebaikan ya yang dilihat oleh orang lain, lakukan itu dengan agathos, dengan mutu yang baik. Waktu kita lakukan perbuatan baik, lakukan itu di dalam kebenaran, di dalam keadilan. Kalau Bapak Ibu membantu orang lain, berikan bantuan yang terbaik, tentunya sesuai kemampuan kita. Waktu kita memberikan sesuatu kebaikan, lakukan yang terbaik yang kita dapat. Karena firman Allah berkata di dalam Matius 5 ayat 16 tadi, ya kebaikan yang kita perlihatkan sebagai terang Kristus sifatnya agathos, baik mutunya. Yang kedua, kata baik itu juga dapat diterjemahkan dalam kata kalos, yang artinya bukan hanya baik tetapi juga indah, menarik hati, mempunyai daya tarik. Artinya perbuatan baik kita sebagai orang percaya bukan hanya baik mutunya, tetapi juga harus menarik perhatian. Maksudnya bukan untuk menarik perhatian kepada diri kita, supaya kita dinilai orang baik, dipuji orang, tetapi supaya perbuatan baik kita dapat menarik orang yang menerima kebaikan dari kita itu, supaya mereka dapat tertarik perhatian mereka kepada Allah dan mereka dapat memuliakan Allah. Itu yang dimaksud dengan kalos. Sehingga kita dapat kemudian melihat prinsip yang pertama, kalau kita mau hidup dalam terang, terang dapat dilihat. Ya, lakukan semua kebaikan dengan sebaik-baiknya, dan itu mengarahkan setiap orang yang menerimanya untuk memuliakan Allah. Prinsip yang kedua, terang itu berfungsi untuk membimbing, ya, jadi sebagai pembimbing. Bapak Ibu mungkin dapat melihat bahwa di laut biasanya ada kapal-kapal juga mengikuti cahaya dari mercusuar atau lampu-lampu di pelabuhan sehingga kapal-kapal itu dapat lewat dengan selamat. Jalan-jalan raya juga perlu lampu sehingga ketika ada lampu kendaraan-kendaraan yang lewat di jalan itu tidak mengalami kecelakaan, ya dapat lewat dengan selamat. Di rumah kita pun perlu lampu supaya kita dapat dibimbing ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga kadang-kadang pada saat malam hari ketika mati lampu, orang bisa sangat kebingungan ya. Nah, itu sebabnya sebagai terang Kristus ya, kita pun juga harus berfungsi untuk membimbing, menjadi pembimbing orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, mungkin rekan-rekan di tempat kerja, bahkan sesama kita dapat menjadi pembimbing setiap orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita. Waktu kita hidup di dalam terang Kristus, kita membimbing mereka untuk juga hidup di dalam hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Dunia ini perlu
orang-orang yang mau bersikap benar, orang-orang yang berani berdiri teguh dalam kebenaran, sehingga dapat menjadi orang-orang yang kemudian membimbing orang lain untuk hidup dalam kebenaran. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ya, memberikan kita catatan yang penting tentang bagaimana kita hidup di dalam dunia dan menjadi pembimbing bagi orang-orang yang lain. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi terang Kristus, jadi pembimbing, jadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu kita berkata-kata, waktu kita bertingkah laku, waktu kita menunjukkan kasih, kesetiaan, bahkan kesucian, kita bisa menjadi pembimbing orang-orang di sekitar kita untuk juga hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip yang kedua, terang adalah berfungsi sebagai pembimbing. Yang ketiga, terang juga berfungsi sebagai peringatan. Ya, terang juga dapat menjadi satu bagian yang diperlukan supaya orang dapat terhindar dari bahaya. Ya, ada banyak bagian-bagian di dalam dunia ini kita memerlukan terang supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang bahaya, supaya misalnya ada kendaraan atau hal-hal yang lain mereka dapat berhenti dihindarkan dari bahaya. Kita orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan pun dapat berfungsi untuk menjadi peringatan, memberi peringatan kepada sesama kita supaya mereka kemudian tidak terjatuh, tidak tersesat, ya, tidak kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berfungsi jadi terang Tuhan juga untuk memberi peringatan. Mungkin ada kalanya kita memberikan nasihat, bahkan teguran, ya, bahkan doa, ya, teguran tentunya dengan kasih, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita mereka dapat terluput dari melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 24. Kita baca Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Allah mengatakan hari Tuhan sudah mendekat. Ada banyak hal yang terjadi. Mari kita jadi terang yang menjalankan fungsinya sebagai peringatan. Mungkin Bapak Ibu ada rekan-rekan yang jauh dari Tuhan, ingatkan mereka untuk dekat dengan Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Kita menjalankan fungsi kita sebagai terang Kristus. Dan kiranya hari ini ketiga prinsip ini menjadi bagian yang kita ketahui dan kita lakukan untuk kita menjadi terang Kristus, pepadangin jagat. Ya, terang Kristus yang ada dalam hidup kita dapat dilihat, berfungsi untuk membimbing dan berfungsi untuk menjadi peringatan. Demikian renungan firman Tuhan, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sungguh berterima kasih Engkau jadi terang dunia, datang di dalam kehidupan kami, memberi terang-Mu dalam hidup kami. Dan kami pun mau belajar untuk terus menjadi terang, sama seperti Engkau menjadi terang bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan, untuk menjadi terang di mana saja, kapan saja, kami dapat hidup melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan. Terang-Mu dapat dilihat. Kami dapat menjadi pembimbing bagi sesama kami, bahkan juga memberikan peringatan-peringatan melalui teguran kasih. Pakai hidup kami, seluruh umat-umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu menjadi terang dunia, sehingga terang Kristus dapat memancar melalui hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, biar ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk melakukannya. Kami mengucap syukur menerima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.